Tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi. Tape bisa terbuat dari beras atau singkong dengan menggunakan mikroorganisme yaitu ragi. Kali ini kami akan menggunakan singkong sebagai bahan. Makanan hasil fermentasi memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Untuk itu diperlukan untuk kami mengetahui bagaimana sih proses fermentasi tape singkong ini. Tujuan yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan tape singkong, yang kedua mengetahui proses terjadinya fermentasi pada tape, yang ketiga untuk menambah wawasan tentang fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui aktivitas enzim yang dilakukan. Nah, pada fermentasi yang kami lakukan, reaksi kimia pada fermentasi tape terjadi saat substrat singkong bertemu dengan ragi tape. Mikroba ragi akan mengubah pati menjadi glukosa di dalam singkong. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian eksperimen. Dan waktu ini dibutuhkan dalam fermentasi dari tanggal 5 sampai 8 Agustus atau sama dengan 4 hari dengan menggunakan singkong sebagai bahan utama dalam fermentasi tape. Yang pertama, potong singkong menjadi beberapa bagian. Yang kedua, kupas kulit singkong. Yang ketiga, cuci bersih singkong. Selanjutnya, yang keempat rebus singkong. Tunggu hingga setengah matang. Kelima, haluskan ragi tape. Keenam, ayak ragi tape yang telah dihaluskan. Ketujuh, tiriskan tape yang sudah direbus. Susun daun pisang di dalam wadah. Tahap ke-9, taburkan ragi tape secukupnya. Tahap ke-10, masukkan singkong ke dalam wadah. Sebelas, lakukan secara bertahap. 12, tutup rapat singkong dalam wadah. Tape pun siap untuk dikonsumsi. Seperti yang terlihat pada proses pembuatan, singkong yang sudah ditaburi oleh ragi kemudian didiamkan selama 4 hari dengan keadaan tertutup rapat, yang kemudian mengalami proses fermentasi. Setelah disimpan, singkong berubah menjadi sedikit berair dan lembek dengan rasa asam kemanisan, yang kemudian dikenal sebagai makanan yang bernama tape. Pembahasan. Dalam proses fermentasi tape, terjadi reaksi antara air dengan pati yang disebut dengan hidrolisis. Nah, proses hidrolisis ini memakan waktu lama sehingga membutuhkan katalis berupa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang terdapat pada ragi yang digunakan pada saat peragian tape. Terjadi perubahan bentuk dari pati menjadi glukosa yang pada akhirnya menghasilkan alkohol. Reaksi kimia yang terjadi pada tape adalah C6H12O6 atau diglukosa akan menghasilkan 2C2H5OH atau etanol ditambah 2CO2 atau karbon dioksida ditambah 2 ATP, yakni energi. Kesimpulan, proses pembuatan tape termasuk bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi konvensional sangat terbatas pada peran mikroorganisme dengan teknik fermentasi dalam skala kecil, dan pembuatannya masih menggunakan teknik sederhana. Saccharomyces cerevisiae atau ragi membuat tapai singkong melalui fermentasi. Saccharomyces cerevisiae
melakukan fermentasi anaerobik yang tidak memerlukan oksigen. Proses fermentasi berlangsung selama 4 hari dan juga menghasilkan alkohol serta rasa asam manis. Proses pembuatan pada tape singkong mengandung mikroorganisme yang berasal dari ragi tapai yang dalam keadaan anaerob menghasilkan enzim amilase dan enzim amiloglukosidase. Dua enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi maltosa dan glukosa.